Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dandelions 21. Perkenalkan, nama saya Gamsa Putra dari Prodi Manajemen angkatan 2019, asal Universitas Tengku Umar, Melabu Aceh Barat, program Permatasari MK Pengantar Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit lebih dan kurang itu tentang masalah-masalah pendidikan atau permasalahan yang ada di pendidikan di Indonesia. Kelompokkan menjadi 4 poin. Poin pertama yaitu masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua ada masalah efisiensi pendidikan. Yang ketiga ada masalah efektivitas pendidikan, dan yang terakhir ada masalah relevansi pendidikan. Baik, di PPT yang saya lampirkan ini, kawan-kawan bisa membaca atau meninjau kembali, yaitu masalah partisipasi pendidikan ini. Masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan adalah rasio atau perbandingan antara masuk pendidikan raw input atau jumlah penduduk yang bertampung dalam satu satuan pendidikan. Masalah partisipasi pendidikan berhubungan dengan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, kemampuan ekonomi orang tua, kondisi fisik, dan psikis calon peserta didik, terbatas daya tampung pendidik, dan keterjangkauan lokasi pendidikan. Oke, di poin kedua itu masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses mengubah atau transformasi masukan produk raw input menjadi produk out input. Salah satu cara menentukan mutu transformasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya pengemburan pendidikan atau educational wastage, dalam arti menghitung jumlah murid, mahasiswa, atau peserta didik yang putus sekolah, mengulang, atau selesai tidak tepat waktu. Masalah efisiensi pendidikan berhubungan dengan kualitas tentang pendidikan, peserta didik, kurikulum, program, pelajar, dan pembelajaran, saran prasarana pendidikan, dan suatu sosial budaya. Untuk poin ketiga, masalah efektivitas pendidikan. Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan output, artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Untuk poin yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan suatu pendidikan dengan yang diharapkan suatu pendidikan di atasnya, atau individuis yang membutuhkan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Masalah relevansi pendidikan berhubungan dengan tuntutan suatu pendidikan yang lebih atas yang terus meningkat dalam upaya mencapai pendidikan yang lebih berkualitas, aspirasi, dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat dalam upaya mencapai kehidupan yang berkualitas, ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Di slide selanjutnya yaitu ada faktor penyebab masalah pendidikan di Indonesia. Itu ada terbagi 8 poin. Yang poin pertama yaitu pertambahan jumlah penduduk yang sangat cepat. Yang kedua, kemampuan ekonomi keluarga. Yang ketiga itu ada kesadaran akan arti penting pendidikan bagi kehidupan. Yang keempat, terbatasnya daya tampung suatu pendidikan. Yang kelima, kualitas tenaga pendidik. Yang keenam, ada perkembangan ilmu dan teknologi. Yang ketujuh, ada aspirasi masyarakat dan tuntutan dunia pekerjaan. Yang kedelapan, ada keterbelakangan budaya. Baik, solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia supaya menjadi optimal atau menjadi lebih baik menurut saya ada beberapa poin. Poin pertama, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, meningkatkan efisiensi proses belajar, menambah penyediaan dana pendidik. Jadi untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada serta lebih meningkatkan kualitas, guru atau dosen sebagai
pengajar, membangun lebih banyak sekolah atau universitas dengan sarana yang memadai dan memfasilitasi. Memberikan lebih banyak biaya siswa bagi siswa yang berprestasi untuk dapat menempuh pendidikan baik di luar negeri maupun di dalam negeri, dan juga meningkatkan kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya agar mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Sehingga negara Indonesia bisa menuju kemajuan. Regenerasi memiliki generasi-generasi yang memiliki intelektual yang tinggi, kemampuan dan bermacam-macam bidang, serta memiliki generasi yang kritis dan sebagainya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada koreksi atau tambahan dari kawan-kawan, jangan lupa di kolom komentar. Terima kasih. Goodbye.